Selamat malam, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya sehingga hari ini saya bisa mempresentasikan proposal penelitian saya. Terima kasih saya ucapkan kepada yang terhormat dosen penguji 1, dosen penguji 2, dan dosen pembimbing. Pada hari ini saya akan menyampaikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Insentif Finansial, Insentif Non-Finansial, dan Motivasi Kerja Pegawai PT Freight Express Indonesia Cabang Denpasar. Pengaruh insentif finansial, insentif non-finansial, dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja karyawan PT Freight Express Indonesia Cabang Denpasar. Proposal ini terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian pustaka dan hipotesis penelitian, yang ketiga metode penelitian, yang keempat pembahasan dan hasil penelitian, yang kelima simpulan dan saran. Pendahuluan, latar belakang. Peneliti dalam hal ini ingin mengetahui dan memahami sejauh mana aspek insentif finansial, insentif non-finansial, dan motivasi kerja dapat berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan PT Freight Express Indonesia Cabang Denpasar. Lokasi ini dipilih karena terdapat indikasi rendahnya kepuasan kerja yang dirasakan oleh karyawan yang dapat dilihat dari kurang disiplinnya kerja karyawan dan akses data yang mudah untuk didapatkan. Yang kedua, rumus masalah. Rumusan masalah terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh insentif finansial terhadap kepuasan kerja. Yang kedua, bagaimana pengaruh insentif non-finansial terhadap kepuasan kerja. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja. Tujuan penelitian, yang pertama untuk menganalisis pengaruh insentif finansial terhadap kepuasan kerja. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh insentif non-finansial terhadap kepuasan kerja. Dan yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. Kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian ada dua, yaitu kegunaan teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah ilmu dalam bidang manajemen sumber daya manusia, khususnya yang berhubungan dengan insentif finansial, insentif non-finansial, dan motivasi kerja serta kepuasan kerja. Yang kedua, kegunaan praktis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi PT Freight Express Indonesia Cabang Denpasar untuk memperhatikan kebijakan yang berhubungan dengan insentif finansial, insentif non-finansial, dan motivasi kerja yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Kajian pustaka dan hipotesis penelitian. Landasan teori, yang pertama kepuasan kerja, yang kedua insentif finansial, yang ketiga insentif non-finansial, dan yang keempat motivasi kerja. Hipotesis penelitian. Yang pertama, pengaruh insentif finansial terhadap kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, pengaruh insentif non-finansial terhadap kepuasan kerja. Dan yang terakhir, pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. Pembahasan dan hasil penelitian. Gambaran umum perusahaan. PT Freight Express Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman paket di Indonesia dengan area pengiriman nasional dan internasional. Perusahaan yang berpusat di kota Surabaya sejak tahun 1989 ini memiliki 12 cabang di seluruh Indonesia. Salah satunya berada di Denpasar, yakni di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 607 Pemogan, Denpasar. Terdapat lebih dari 200 orang karyawan yang tersebar di 12 cabang di seluruh Indonesia dan sebanyak 32 orang karyawan berada pada cabang Denpasar. Karyawan direkrut oleh masing-masing cabang atas persyaratan dan persetujuan kantor pusat. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas kerja perusahaan. Maka dari itu, PT Freight Express Indonesia memiliki visi dan nilai kerja, yakni bertujuan menjadi perusahaan pengiriman paket nomor 1 di Indonesia. Pembahasan dan hasil penelitian. PT Freight Indonesia Cabang Denpasar mempunyai struktur, yaitu yang manajer. Di bawah manajer ada 4 divisi, yaitu divisi pengiriman, divisi gudang, divisi administrasi, dan divisi operasional dan pelayanan konsumen. Hasil pengujian instrumen penelitian. Uji validitas.
Berdasarkan uji validitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai koefisien dengan skor total seluruh item pertanyaan lebih besar dari 0,30. Dapat dinyatakan bahwa item pernyataan dalam penelitian ini valid. Pembahasan dan hasil penelitian. Hasil uji asumsi klasik, uji normalitas, yang kedua uji multikolinialitas, yang ketiga uji heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis, uji T. Uji T digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Tingkat kepercayaan yang digunakan dalam uji T adalah 95% atau taraf signifikan 5% atau 0,05. Pembahasan hasil penelitian. Pengaruh insentif finansial terhadap kepuasan. Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Mustafa tahun 2013 yang dilakukan pada karyawan Universitas Publik di Kelantan, Malaysia, yang membuktikan bahwa variabel insentif finansial mempunyai hubungan positif terhadap kepuasan kerja. Hasil ini juga sesuai dengan studi empiris yang dilakukan Selvia tahun 2012 yang menyatakan adanya hubungan positif dan signifikan antara variabel insentif finansial terhadap kepuasan kerja. Pembahasan hasil penelitian. Pengaruh insentif non finansial terhadap kepuasan kerja. Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Idris tahun 2013 yang menyatakan bahwa variabel insentif non finansial mempunyai hubungan positif terhadap kepuasan kerja. Hasil ini juga sesuai dengan studi empiris dilakukan Tausif tahun 2012 yang menyatakan adanya hubungan positif dan signifikan antara variabel insentif finansial terhadap kepuasan kerja. Pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja. Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Jehansep tahun 2012 yang dilakukan di sektor Bank Saudi Arabia bahwa variabel motivasi kerja mempunyai hubungan positif terhadap kepuasan kerja. Hasil ini juga didukung dengan studi empiris yang dilakukan Chong tahun 2013 yang mendukung bahwa pemberian motivasi kerja oleh perusahaan cukup efektif dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Penelitian yang dilakukan Sapila tahun 2013 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman menunjukkan bahwa motivasi kerja berhubungan positif terhadap kepuasan kerja. Simpulan dan saran. Simpulan, insentif finansial berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan. Semakin tinggi insentif finansial yang diterima karyawan, kepuasan kerja karyawan akan meningkat. Insentif non finansial berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan. Semakin tinggi insentif non finansial yang diterima karyawan, kepuasan kerja karyawan akan meningkat. Motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan. Semakin tinggi motivasi yang dimiliki karyawan, kepuasan kerja karyawan akan meningkat. Kesimpulan dan saran. Saran. Sebaiknya pihak perusahaan meningkatkan insentif finansial berdasarkan pada tingkat pendidikan karyawan. Tingkat pendidikan mempengaruhi kemampuan dan wawasan dalam melakukan pekerjaan. Setiap karyawan memiliki tingkat pendidikan dan wawasan yang berbeda. Peningkatan insentif finansial berdasarkan tingkat pendidikan tentu akan meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan kepuasan kerja karyawan melalui pemberian fasilitas ruang kerja yang dibutuhkan karyawan, pemeliharaan kebersihan ruang kerja dan perlengkapan kantor yang harus dipelihara dan ditingkatkan. Yang ketiga, memberikan tugas dengan target yang jelas kepada karyawan agar mereka termotivasi untuk bekerja. Mereka akan bekerja semaksimal mungkin untuk dapat mencapai target sehingga akan meningkatkan kepuasan kerja mereka. Dan yang terakhir, bagi pengguna laporan ini diharapkan agar mampu menggunakan hasil penelitian ini untuk penelitian sejenis dengan menambah variabel lain atau menggunakan variabel yang berbeda. Demikian presentasi saya. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om.